Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama saya dalam video pembelajaran matematika kelas 7. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik ya. Pada video pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Setelah menyimak video ini, ibu guru berharap kalian mampu mengetahui apa itu bentuk aljabar, apa saja unsur-unsur yang ada dalam bentuk aljabar, bagaimana bentuk aljabar yang sejenis, dan yang terakhir adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Mari kita simak video pembelajaran ini. Baik, langsung saja pada materi. Operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Apa sih itu aljabar? Aljabar merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pemecahan masalah dengan menggunakan simbol-simbol pengganti konstanta dan variabel. Selanjutnya, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau P-ubah. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar nomor 1, terdapat 6 pensil. Jadi, kita bisa tuliskan ini menjadi 6 pensil atau 6 saja. Sementara pada gambar yang kedua, terdapat 3 kotak pensil dan 2 pensil. Nah, dalam satu kotak pensil ini, kita belum tahu ada seberapa banyak pensil di dalam kotak tersebut. Karena kita belum tahu, maka kita tuliskan bentuk aljabarnya menjadi 3x ditambah 2. Sejauh ini, mengerti ya? Berikut ada beberapa bentuk aljabar. Pada bentuk yang pertama, terdapat huruf A. Pada bentuk yang kedua, terdapat huruf X. Sementara bentuk yang ketiga, terdapat 2 huruf, yaitu huruf N dan huruf M. Dan pada gambar yang keempat, terdapat 2 huruf juga, yaitu huruf P dan huruf Q. Nah, yang ibu guru lingkari merah inilah yang disebut sebagai variabel atau P-ubah. Unsur-unsur aljabar. Perhatikan bentuk aljabar berikut. 4x ditambah 7. X merupakan variabel atau P-ubah. Sementara angka yang melekat pada variabel disebut dengan koefisien atau koefisien dari X. Sementara angka 7 yang tidak memiliki variabel atau yang berdiri sendiri merupakan konstanta. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 2x ditambah 5. Dari aljabar berikut, kita dapat menentukan bahwa variabel adalah x, koefisien x adalah 2, konstantanya adalah 5. Contoh yang kedua, negatif 3a pangkat 2 ditambah a dikurang 6. Dari aljabar berikut, kita dapat menentukan variabelnya adalah a. Koefisien dari a kuadrat adalah negatif 3. Koefisien dari a adalah 1. Jika tidak dituliskan angka di depan variabel seperti berikut,
maka itu artinya adalah 1. 1 ya. Jadi koefisien A adalah 1. Sementara konstantanya adalah negatif 6. Suku-suku sejenis. 4x ditambah 7. 4x merupakan suku. 7 juga merupakan suku. Jadi, suku dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda minus. 2x merupakan satu suku. 2x ditambah dengan 5 merupakan 2 suku. Dan negatif 3a pangkat 2 ditambah dengan 5a dikurang dengan 6 ini merupakan 3 suku karena dipisah dengan tanda plus dan min. Suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar hanya boleh berbeda koefisiennya saja, sementara variabel dan pangkat variabelnya harus sama. Jadi, kalau variabelnya berbeda ataupun pangkat variabelnya berbeda, otomatis itu tidak sejenis. Sebagai contoh, perhatikan bentuk aljabar berikut. 5a ditambah dengan 3b dikurang 2a ditambah b. Nah, perhatikan. Ada nggak yang sejenis? Oh, ternyata ada. Ada 5a sejenis dengan 2a. Negatif 2a. Dan 3b sejenis dengan 1b atau b. Pada bentuk aljabar yang kedua, 12x pangkat 2 dikurang 9xy dikurang 8y ditambah x pangkat 2 ditambah dengan 7x pangkat 2 ditambah dengan 5xy. Dari bentuk aljabar berikut ini, ternyata ada yang sama, yaitu 12x pangkat 2 sejenis dengan negatif 4x pangkat 2 dan juga sejenis dengan 7x pangkat 2. Sama-sama variabel x dan sama-sama pangkat 2. Selain itu, terdapat negatif 9xy sejenis dengan 5xy. Nah, karena sama-sama memiliki x pangkat 1 dan y pangkat 1, maka dinyatakan sejenis. Lalu, bagaimana pada bentuk aljabar yang terakhir ini? Bentuk aljabar 2x y pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2y. Apakah bentuk aljabar suku pertama dan suku kedua berikut ini adalah sejenis? Tidak ya. Karena pada suku yang pertama, x-nya pangkat 1. Sementara suku kedua, x-nya pangkat 2. Begitu juga y. Y pada suku pertama, x-nya pangkat 2. Sementara pada suku kedua, x-nya pangkat 1. Pangkat pada variabel tidak sama. Otomatis tidak sejenis. Sejauh ini mengerti ya? Operasi hitung pada bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, apa sih yang perlu diperhatikan? Jadi, hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Jadi, dia bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan apabila dia sejenis ya. Sebagai contoh,
Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 2B tambah 3B. Yang kedua, 9P ditambah 8Q dikurang 2Q ditambah dengan 5P. Yang ketiga, 4 dikalikan dengan 3X pangkat 2 ditambah dengan 2X dikurang dengan 15X pangkat 2. Kita selesaikan soal-soal berikut ya. Yang pertama, 2B ditambah 3B. Apakah bisa disederhanakan? Ya, jawabannya bisa ya. Karena 2B dan 3B adalah sejenis, memiliki variabel B dan pangkat variabel yang sama. Jika sudah sejenis, kita tinggal operasikan koefisien dari 2B dan 3B, yaitu 2 dan 3. Maka 2 tambah 3B hasilnya sama dengan 5B. Yang kedua, 9P ditambah 8Q dikurang 2Q ditambah 5P. Jika soalnya demikian, terlebih dahulu kita kumpulkan dulu yang sejenis. 9P sejenis dengan 5P. Kita kumpulkan dulu seperti ini. Selanjutnya, 8Q sejenis dengan negatif 2Q. Kita kumpulkan juga seperti ini. Jika sudah sejenis, maka kita operasikan koefisien-koefisien tersebut. 9 dengan 5. Maka 9 tambah 5P ditambah dengan 8 dikurangkan dengan 2. Jadinya 8 kurang 2. Oke. Maka 9 ditambah 5 hasilnya adalah 14P ditambahkan dengan 8 dikurang 2Q hasilnya adalah 6Q. Selanjutnya 4 dikalikan dengan 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang dengan 15X pangkat 2. Jika kalian menemukan soal seperti ini, manakah yang lebih dulu untuk dikerjakan? Ya, seharusnya yang di dalam kurung. Namun, kita boleh lihat kembali. Apakah 3X pangkat 2 bisa dioperasikan dengan 2X? Ternyata tidak ya, karena mereka tidak sejenis. Di sini variabel X pangkatnya 2, sementara di sini pangkatnya 1. Tidak bisa disederhanakan. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita kali masuk. Maka 4 dikalikan dengan 3X pangkat 2, hasilnya adalah 12X pangkat 2. Selanjutnya, 4 dikalikan lagi dengan 2X. Maka hasilnya adalah 8X. Diikuti dengan negatif 15X pangkat 2. Negatif 15X pangkat 2. Jika sudah demikian, maka kita kumpulkan yang sejenis. Manakah di antara mereka yang sejenis? Ya, 12X pangkat 2 dan negatif 15X pangkat 2. Maka kita kumpulkan seperti ini. Jika sudah, maka kita operasikan koefisiennya, yaitu 12 dikurang dengan 15. Maka hasilnya adalah negatif 3X kuadrat diikuti dengan 8X. Oke anak-anak, sejauh ini mengerti?
Demikian video pembelajaran kita kali ini. Ibu berharap kalian dapat memahami apa yang sudah dijelaskan lewat video tersebut. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan memberkati dan salam sehat. Tetap semangat dalam belajar.